Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, yang dipilih oleh Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan banyak-banyak menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semakin banyak perintah Allah yang kita lakukan, semakin banyak larangan Allah yang kita tinggalkan, insya Allah tingkat ketakwaan kita akan semakin tinggi, semakin besar, dan kita akan semakin mulia di hadapan Allah Ta'ala. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai orang yang beriman kita harus yakin, harus beriman tentang adanya surga dan neraka. Keimanan kita terhadap surga tidak cukup untuk yakin saja, tetapi harus berupaya, harus berkegiatan, beramal soleh untuk bisa mencapai tingkatan-tingkatan yang tinggi di dalam surga. Maka pentingnya kita mengetahui amal-amal apa yang memudahkan kita masuk ke dalam surga. Banyak amal-amal yang kita bisa lakukan, tapi karena adanya keterbatasan, adanya kemampuan yang terbatas, waktu yang terbatas, potensi yang terbatas, maka kita harus memilih amal-amal yang mempunyai nilai lebih di hadapan Allah Ta'ala. Maka dalam kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa amal-amal yang dapat menjadikan kita mudah dalam masuk ke dalam surga. Yang pertama yang perlu kita cermati bahwa tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Ya Ibnul Khattab," ini adalah sabda Nabi kepada Umar bin Khattab, "Idhab fanati finnasi," pergilah kamu kepada manusia dan serukan pada mereka, beritahulah pada mereka, annahu la jannata illal mu'minun, bahwa tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang beriman. Meskipun hartanya banyak seperti Qarun, meskipun jabatannya tinggi seperti Fir'aun, tapi kalau mereka tidak beriman, ya mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Qala, maka Umar kemudian berkata,
Fa kharastu fanadaitu, maka aku kemudian keluar dan aku menyeru kepada manusia. Wahai manusia, ala innahu la jannata illal mu'minun, bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Nah, dari hadis ini, marilah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang beriman. Keimanan yang telah diberikan Allah kepada kita harus kita rawat, harus kita kembangkan, karena keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bisolihati wa yanqusu bil maksiati, iman kita itu akan semakin bertambah dengan adanya amal soleh. Semakin banyak amal yang kita lakukan, entah itu yang berhubungan dengan ibadah ubudiyah seperti sholat, membaca Al-Quran, puasa, haji, umroh dan sebagainya, maupun amal-amal yang berhubungan dengan muamalah. Semakin bekti kita kepada orang tua kita, semakin banyak kita berbuat kebaikan kepada tetangga kita dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak amal kita, insya Allah nanti iman kita akan semakin bertambah. Wa yanqusu bil maksiati, dan sebaliknya bahwa iman itu bisa berkurang, bahkan bisa hilang sehingga menjadi orang yang murtad kalau kita itu maksiat atau kita melanggar pada aturan Allah. Maka mari kita semuanya jaga keimanan kita dengan cara banyak-banyak beramal soleh, dan kemudian kita berusaha untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah. Kemudian cara membangun iman supaya iman kita juga semakin bertambah, dalam sebuah hadisnya Nabi juga bersabda, la ta'khulu jannata hatta tu'minu, tidaklah kalian masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan mampu menjadi orang yang beriman kecuali kalian saling mencintai. Antara orang Islam satu dengan yang harus saling mencintai, bukan saling mendolimi, bukan saling mencela. Ya. Makanya perbedaan sudut pandang, perbedaan amaliyah kita sehari-hari jangan sampai menjadikan kita saling untuk mencela, mencaci, memaki. Ya. Tapi mari kita bangun kecintaan di antara sesama orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena kecintaan yang dibangun dalam keadaan iman itu yang insya Allah abadi sampai di akhirat. Sedangkan kecintaan yang dibangun dari selain iman itu nanti akan jadi terputus. Ya, Allah berfirman, al-akhillahu ba'duhum li ba'din aduun ilal mutlaqi. Orang-orang yang ketika di dunia saling mencintai, antara yang mencintai dan yang dicintai, entah itu berdasarkan pada kekeluargaan atau yang lainnya, ba'duhum li ba'din adun, sebagian mereka kepada yang itu akan menjadi musuh, ilal muttaqin, kecuali orang-orang yang dia ketika mengadakan percintaan itu berdasarkan pada ketakwaan kepada Allah. Jadi insya Allah kalau kita saling mencintai dalam keimanan, kita akan selalu lestari sampai di akhirat. Awala adullukum ala syai'in, maukah aku tunjukkan kepada kamu atas suatu perkara yang indah fa'atumuhum, kalian mengerjakannya tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Jadi ini suatu petunjuk dari Nabi, ya, tentang perkara yang dapat menimbulkan saling cinta, yaitu afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian, di antara sesama orang-orang yang beriman. Jadi
Mari kita bermulazamah, membiasakan diri untuk menebarkan salam. Ketika kita ketemu dengan saudara kita, mari kita ucapkan salam, baik yang pendek, yang maupun yang panjang. Assalamualaikum boleh, Assalamualaikum warahmatullahi boleh, atau yang lebih lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insya Allah kalau kita saling memberi salam satu dengan yang lain, terbiasa seperti itu, insya Allah nanti akan timbul saling cinta kepada kita. Kemudian yang kedua yang perlu kita cermati, meskipun kadang kita sudah banyak tahu, yaitu ketentuan ketika besok hari hisab. Allah sudah menentukan ketetapan ketika akan menghisab amal-amal manusia. Di dalam surat Al-Qari'ah Allah berfirman, wa amma man fakulat mawazinuhu, maka adapun orang yang timbangnya, maksudnya kebaikannya itu lebih berat dibanding dengan dosanya, bahwa fi isatir radiyah, maka dia itu berada pada penghidupan yang diridhoi Allah Ta'ala, yaitu penghidupan di surga yang penuh dengan kenikmatan makanan, minuman dan sebagainya, sampai yang terakhir adalah kenikmatan yang berupa keridhaan Allah. Sebaliknya, wa amma man khafat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangannya, maksudnya yang kebaikannya lebih kecil dibanding dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan apa yang kau tahu tentang hawiyah, narun hamiyah, yaitu api yang menyala. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang besok dari maksar langsung masuk ke dalam surga, maka kita harus berusaha. Kebaikan kita harus lebih baik, lebih banyak dibanding dengan keburukan kita. Jadi nanti insya Allah ketika manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihitung amalan-amalannya, bagi orang yang musyrik, orang yang kafir, orang yang munafik, tidak perlu ditimbang. Kenapa? Karena tidak punya keimanan, jadi langsung masuk ke dalam neraka. Sedangkan orang-orang yang beriman, yang mungkin kebaikannya lebih kecil dibanding dengan keburukannya, atau keburukannya lebih banyak, maka sementara mereka masuk ke dalam neraka, meskipun nanti akhirnya juga bisa masuk surga karena keimanannya. Yang ketiga adalah orang yang beriman, yang ketika ditimbang amalannya antara kebaikan dan keburukannya sama, kebaikannya 1 juta, keburukan juga 1 juta, maka mereka sementara masuk di satu tempat namanya Al-A'rad, yaitu tempat yang ada di antara surga dan neraka. Tidak masuk surga tapi ya tidak masuk neraka. Sedangkan yang paling baik adalah orang-orang yang beriman, yang kebaikannya lebih banyak dibanding dengan keburukannya, sehingga nanti dari mahsyar langsung masuk ke dalam surga. Dan semoga kita semuanya termasuk golongan yang terakhir, yang masuk surga dari mahsyar langsung ke dalam surga tanpa transit ke dalam neraka. Catatannya, kewajibannya adalah kita harus berusaha membanyakkan amal kebaikan kita. Maka dalam hadisnya Nabi juga bersabda, hasibu qabla an tuhasabu, hitunglah amal-amal kamu sebelum dihitung Allah Ta'ala di hadapan Allah Ta'ala. Maka mari kita setiap saat harus bermuhasabah, menghitung amal kita. Jangan sampai kita merasa sudah mendapatkan amal kebaikan yang banyak, ternyata malah rugi, sehingga kita besok akan masuk ke dalam neraka.
Kemudian amalan yang memudahkan kita masuk ke dalam surga, yang pertama adalah menebarkan salam. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Ya ayuhan nas afsus salam." Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Wa'at'imut ta'am, dan berilah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wasallu billaili wan nasuniyam, dan bermulazamahlah kalian sholat malam ketika kebanyakan masa sama tertidur. Tadkhuluna jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga dengan salam. Di hadis yang lain nanti terangkan Bapak Ibu bahwa setiap orang itu nanti akan masuk ke dalam surga melewati jembatan yang kita kenal dengan jembatan Shirathul Mustaqim, yang terbentang di atas neraka Jahanam, yang setiap orang melewati pasti kebanyakan mereka akan jatuh ke dalam neraka. Kemudian di kanan kirinya ada namanya kalalibut atau grantel-grantel yang akan grantel pada orang yang lewat di atas sirat tadi. Ada grantel sholat, ada grantel sodako, ada grantel macam-macam. Grantel sholat akan menggrantel kepada orang yang tidak sholat, digrantel kemudian diturunkan sampai di neraka, sehingga kalau kita bayangkan sangat-sangat sulit sekali untuk masuk ke dalam surga. Nah, maka kemudian Nabi memberikan tip, memberikan suatu cara untuk bisa kita selamat masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah afsus salam, menebarkan salam. Mari kita semuanya bisa menebarkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, baik kepada orang yang kau tahu, oh teman kamu rumahnya kamu tahu, kamu kasih salam, dan orang yang tidak kau tahu, meskipun tidak tahu, tapi kalau tahu itu adalah orang yang beriman, orang yang Islam, mari kita tebarkan salam. Nah, kadang-kadang di antara kita kalau tidak tahu itu kadang-kadang nggak mau memberikan salam. Makanya kita semuanya yang penting orang Islam yang teman-teman, mari kita tebarkan salam. Kemudian wa'at'imut ta'am, dan memberikan makanan. Kalau pada zaman dulu nenek-nenek kita itu kadang-kadang kalau masak dilebihi, kemudian dibagi-bagi kepada tetangga-tetangganya. Kemudian ada istilah pager mangkok kuwi luwih kuat tinimbang pager tembok, pager yang dibikin dari mangkok yang diisi makanan-makanan yang dengan pada tetangga-tetangganya itu insya Allah akan membangun suatu keeratan hubungan antar tetangga, sehingga ketika ada yang mau mencelakai pada kita, tetangga itu yang akan membela kepada kita. Makanya mari kita semuanya sesekalilah kita itu kalau bisa untuk bisa memberikan makanan kepada tetangga-tetangga kita. Terus yang ketiga adalah sholat malam. Nah, makanya mari kita berusaha untuk bermulazamah dengan sholat malam. Wasallu billaili wan nasuniyam, dan sholatlah kamu di sepertiga malam ketika kebanyakan masa sama tidur. Itu adalah suatu amalan yang dapat menjadikan kita mudah untuk masuk ke dalam surga. Kemudian banyak sholat atau banyak sujud. Ada seorang sahabat Nabi yang namanya Anas bin Malik, yang dia itu mensahabati, melayani Nabi sekitar dari umur 10 tahun sampai umur 20 tahun. Lah karena sudah sekitar 10 tahun melayani Nabi dengan ikhlasnya, terus suatu saat itu Nabi bertanya kepada Anas bin Malik, "Le Anas, dalam Nabi, kira-kira kamu minta apa kepada saya?" Sal, maka mintalah kepadaku. Maka kemudian Anas berkata kepada Nabi, "Oh Nabi, aku kepengen sa'atuka murafaqataka fil jannah."
Aku kepengen bisa mensahabati engkau di sorga. Maksudnya sorganya kelas Nabi. Kita tahu bahwa sorganya aja kelasnya kelas tinggi. Yang sudah sering kita dengarkan bahwa sorga itu ada 100 tingkatan, wal jannatu mi'atu darajah. Kemudian Nabi ya tentunya yang paling tinggi. Itu kemudian dia Anas minta supaya bisa mensahabati Nabi di surga yang paling tinggi. Maka kemudian Nabi bersabda, ya kalau kamu pengen mensahabati saya di surga yang paling tinggi, fa'inni ala nafsika, maka tolonglah aku untuk bisa mewujudkan keinginan kamu di kafroti sujud, dengan banyak sujud, dengan banyak sholat. Ya, makanya kalau kita pengen seperti Anas bin Malik, mari kita bermulazamah dengan sujud atau sholat. Mulai dari sholat 5 waktu, monggo dilakukan dengan meningkatkan kualitasnya, kekhusyuannya, sujudnya, rukuknya, iktidalnya, monggo untuk diperhatikan lebih baik. Setelah yang wajib monggo dimulai dari yang sunnah-sunnah, yang qobliyah, yang ba'diyah, ya, yang sholat malam, yang sholat duha, bahkan kalau perlu namanya sholat mutlak, ya, sholat yang tidak ada ikatannya. Kita masuk ke masjid jam 2 siang, ya, belum adzan asar, kemudian kita sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, kemudian kita sholat lagi 2 rakaat, namanya sholat mutlak. Ya, jadi untuk mengisi waktu-waktu sholat atau sholat intindur, ya, ketika hari Jumat, ya, kemudian Pak Khotibnya belum datang karena memang belum waktunya, kemudian ada waktu seperempat jam atau setengah jam, kita sholat 2 rakaat, sholat lagi ke masjid, terus kemudian sholat lagi, ya, sholat lagi sampai nanti khotibnya munggah turun naik di mimbar. Jadi mari kita bermulazamah dengan sholat-sholat kita, sehingga nanti kita akan lebih mudah masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga adalah menyantuni anak yatim. Nabi bersabda, anna wa kahul yatim fil jannati kahada. Aku Nabi dan orang-orang yang mau menyantuni anak yatim di surga seperti ini. Ya, jadi Nabi kemudian berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Ya. Artinya apa? Artinya jarak Nabi dengan orang-orang yang mau menyantuni anak yatim itu jarak surganya dekat. Atau kalau dibalik, bahwa orang yang mau menyantuni anak yatim itu bisa menjadikan surganya tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Lah mungkin kalau 100% mungkin kita belum bisa, maka mari minimal kita berusaha untuk membantu, mendoakan kepada anak-anak yatim. Mungkin masih waktu temporer, ya sesekali kita nyisihkan uang kita atau ya yang apa yang kita miliki untuk anak yatim dan sebagainya. Lah kalau sudah bisa, yang paling ideal itu adalah anak yatim dimasukkan di rumah kita. Kita anggap sebagai anak kita, kita santuni, ya. Kita santuni seperti anak kita, ya. Anak kita makanya pakai daging, ya kita pakai daging dan sebagainya. Jangan sampai nanti anak kita pakai daging, anak yatim pakai tempe. Berarti kan berarti nggak pas. Ya bahkan ya Haji Ahmad Dahlan ketika menerangkan surat Al-Maun, ya, ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikan ladzi yad'u yatim, sampai diulang-ulang berkali-kali, ya, dia mengatakan sampai 7 kali, ya. Ketika sebagian bertanya kepada Pak Kiainya, Pak Kiai itu kemarin kan sudah diterangkan, ya, kok diulang-ulang, ya. Kemudian Pak Kiainya bertanya, loh apa kamu sudah paham? Sudah. Di rumah ada anak yatim belum? Belum, berarti kamu belum paham. Ya, maka kemudian kalau kita cermati, Muhammadiyah itu konsen dalam bidang dakwah plus amal solehnya, ya. Mendirikan berbagai macam sekolahan, rumah sakit,
atau panti yatim dan sebagainya sebagai bentuk amaliyah dari apa yang diyakini. Nah, demikian juga semoga kita diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menyantuni anak-anak yatim, ya. Semakin banyak yang kita lakukan, insya Allah kita akan semakin mudah untuk masuk ke dalam surga. Semoga dengan amal-amal ini Allah Ta'ala memudahkan kita masuk ke dalam surga di tingkat-tingkat yang paling tinggi. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.